Tadi dibilangnya semua musik yang ada di film itu termasuk film scoring. Berarti OST masuk juga dong. SFX masuk juga dong. Nah itu tadi pas naik, terus hits, udah rilis. Hello Daun Netizen. Tuh kenapa ada gua di channel ini? Anjas kemana? Jadi Anjas sudah menjual channel ini ke gua. Nggak ada yang bohong. Kenalin, gue Fernando Faustino dari Ruang Produktif. Mulai saat ini kami akan mengisi segmen baru yang akan ngebahas digital music production dan film scoring. Jadi, apa itu film scoring? Temen gue Rendra akan ngejelasin apa itu film scoring. Oke, nama gua Nurendra Nasarudin, atau kalian bisa panggil gua Rendra. Langsung aja nih, kita bahas tentang film scoring. Sebelum kita kenal lebih dalam tentang film scoring ini, sebenarnya apa sih bedanya film scoring sama musik yang tiap hari kita dengerin? Gampangnya, film scoring ini adalah semua musik yang ada dalam film. Mungkin berbeda sama yang kalian dengerin tiap hari tuh, ada vokalnya. Si film scoring ini mostly instrumental. Tapi mungkin kalian ada yang tanya juga, Bahkan gue dengerin OST itu film scoring kan? mungkin banyak yang masih bingung nih, apakah OST itu masuk ke film scoring atau enggak? Sebenarnya dia juga musik yang nge-support buat film juga sih, cuma prosesnya itu berbeda. Tadi dibilangnya semua musik yang ada di film itu termasuk film scoring. Berarti OST masuk juga dong? SFX masuk juga dong? Bisa iya, bisa enggak sih. Semuanya tergantung sama projectnya kayak gimana. Nah, sebenarnya dalam produksi skala besar, biasanya mereka itu misahin satu-satu tahapnya. Jadi OST ada sendiri yang ngerjain, film scoring ada sendiri yang ngerjain, audio atau sound design juga ada sendiri yang ngerjain, walaupun semuanya tuh sama-sama di musik dan audio. Nah, yang kita bahas kali ini adalah part film scoringnya aja nih. Jadi bukan OST, bukan SFX, bukan sound design. Tapi mungkin next time bisa kita bahas juga sih. Oke, biar lebih jelas lagi, kita langsung masuk ke konsep dan contohnya aja ya. Konsep film scoring yang pertama adalah tema. Kita langsung ambil contoh aja deh, kayak di film Star Wars. Kalian masih inget nggak pas scene Darth Vader-nya datang? Itu si John Williams, komposernya Star Wars, sampai bikin tema sendiri buat dia tuh. Karena si John Williams ini pengen nge-highlight karakter Darth Vader ini. Karena karakter ini penting buat di story-nya. Nah, itu salah satu contoh dari tema. Sebenarnya tema nggak cuma ngomongin soal karakter utama atau karakter tambahan. Tema ini juga bisa di-build dari satu motif, terus dikembangin lagi sampai banyak banget nanti di akhir ceritanya. Tapi itu detailnya kita bahas lain kali aja ya, bakal panjang banget sih kalau itu. Konsep yang kedua adalah tension and release. Sama aja kayak sehari-hari kita ngobrol, pasti ada pertanyaan, ada jawaban. Itu konsep dasar satu bahasa juga kan, atau dialog juga dalam film. Di musik pun ada. Kalau dalam teori musik, biasanya itu tension and resolve. Tapi di film scoring ini, tension and release. Fungsinya sama aja. Nah, ini adalah salah satu contoh project yang bisa ngejelasin tentang tension and release. Nih, coba kita lihat dulu ya, sekilas ya. Pekerjaan berat rasa ringan sekali, semua mulus tanpa hambatan. Terkadang hidup tidak sesuai ekspektasi. Oke, seperti yang kalian lihat tadi, ada satu build up yang menuju ke satu hits musiknya tuh. Habis itu ada rilis tuh, langsung kosong. Nah, itu salah satu fungsi atau konsep tension and release. Jadi musiknya naik, terus ada satu momen, jeder, udah habis itu rilis. Salah satu contohnya. Kerjaan berat rasa ringan sekali, semua mulus tanpa hambatan. Nah, itu tadi pas naik, terus hits, udah rilis. Terkadang hidup tidak sesuai ekspektasi. That's it. Konsep yang ketiga adalah transisi. Ini konsep yang paling familiar mungkin sama kalian. Kalian sering lihat konten di Instagram, di YouTube, atau di TikTok gitu kan? Pakai musik kan biasanya di belakangnya. Nah, shot-shotnya kan biasanya ada transisi-transisinya tuh. Itu kan pakai musik juga transisinya. Atau kalian pernah lihat video pre-wedding atau video alam drone gitu yang sinematik. Itu kan biasanya mereka pakai musik, udah disiapin transisinya kayak gimana. Dia milih musik itu sesuai sama mood cutting-cuttingnya. Nah, itu salah satu konsep transisi. Oke, fungsi yang keempat adalah support. Mungkin si support ini kayak nggak terlalu kelihatan, padahal perannya tuh sangat penting nih di dalam film scoring. Fungsi support yang pertama itu adalah slow down. Biasanya itu bentuknya kayak drone.
Mostly kedengeran kayak tekstur doang, kayak pads doang. Nah, mungkin contohnya kayak gini nih. Oke, buat slow down ini, mungkin gue bisa contohin bikin musiknya kayak gimana kali ya, yang tadi gue sebut sebagai drone atau tekstur atau pads itu. Mungkin visualnya kalian bisa bayangin kayak landscape, nature, atau beberapa scene yang pacingnya tuh pelan. Ini bisa dipakai nih musiknya begini. Jadi di sini gue pakai Spitfire ya, gue pakai teknik flautando namanya. Ini dia jadi kelihatan lebih seperti flute aja, lebih ngawang-ngawang nge-patch gitu. Ya udah, beginilah. Jadi itu feelingnya kayak tekstur doang, stabil. Ini works banget nih buat scene yang pacingnya pelan. Mungkin kalian bisa tebelin lagi dikit teksturnya. Kedengeran ada satu yang nahan tuh notnya. Itu yang bikin feeling kita tuh stabil. Nah ini salah satu konsep slow down tadi. Slow down. Ya jadi kalian nggak harus pakai strings flautando ini, bisa dipraktekin juga ke instrumen lain kayak synth. Mungkin beberapa woodwinds juga, brass juga. Yang penting kedengeran kayak pads aja sih, kayak tekstur gitu. Nah, fungsi support yang kedua ini adalah speed up. Kalian pernah nonton film action atau apa gitu yang scene kejar-kejaran kan? Biasanya musiknya itu pakai strings ostinato karena dia memacu adrenalin gitu buat rasa kayak rushing gitu, dikejar-kejar sesuatu, yang mana cocok juga sama visualnya dong. Itu salah satu fungsi supportnya. Si speed up ini walaupun dia support, tapi kadang dia dikasih role yang cukup dominan nih buat leading the story di filmnya. Karena tensinya udah lumayan naik. Oke, salah satu contoh fungsi speed up yang tadi gua bilang itu bisa dipraktekin di musik yang kayak gini. Ini yang tadi gua bilang strings ostinato ya. Tadi gua sempat mention soal strings ostinato. Biasanya strings ostinato itu ada isinya tuh arpeggio dari sebuah chord yang dipecah-pecah terus dia running begitu. Ya kayak gini aja lah contohnya nih. Ya contohnya kayak gitu, dia tuh feelingnya pulsing gitu loh, kayak scene pulsing, pam 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 pam. Jadi rasanya tuh kayak dikejar-kejar sesuatu atau orang lagi lari. Jadi dia benar-benar nge-speed up si scene-nya. Nah itu salah satu contoh konsep dari speed up ini. Masih banyak juga sebenarnya kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kalian bikin nih di musiknya. Tapi balik lagi nih, semua konsep yang gue jelasin tadi nggak mungkin 100% diterapin dengan sama ke satu film. Karena tiap film itu kebutuhannya beda-beda dong. Tergantung ya story-nya kayak gimana, atau maunya sutradara kayak gimana, atau maunya si komposer kayak gimana. Jadi film itu kan kolaborasi antar banyak tim nih. Jadi banyak banget faktor yang harus dipikirin. Jadi nggak ada template yang gitu-gitu aja yang harus dilakuin sih. Semuanya kondisional. Sebenarnya masih ada banyak lagi elemen yang penting di film scoring. Salah satunya mood nih. Mood yang kita tahu mungkin ada seneng, ada sedih, ada takut. Nah itu harus kita pelajarin semuanya tuh. Nggak cuma itu-itu aja yang kelihatan. Sedih pun ada banyak ya. Sedih apa dulu nih? Sedih ditinggal pacar kah? Sedih gagal ujian? Atau sedih nggak lulus interview kerja? Kan banyak. Dan mood itu tadi kan kalau diekspresiin ke musik bisa beda-beda banget tuh. Ya tapi itu kita bisa bahas lagi nanti kali ya. Demikian video kali ini. Buat kalian yang masih penasaran nih sama film scoring atau digital music production dan kalian punya pertanyaan, langsung tulis aja nih di kolom komentar. Thanks for watching and always out of the box.